Baik, berdoa telah selesai. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan suatu materi tentang kelistrikan, khususnya pada materi hukum Coulomb. Namun sebelum kita mengetahui lebih luas tentang hukum Coulomb, Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah memberikan konsep dasar kepada kalian semua terkait dengan interaksi antar suatu muatan listrik dan pentingnya hukum Coulomb dalam ilmu fisika. Yang kedua adalah mendorong kalian semua untuk bisa memahami tentang pengaplikasiannya hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah memfasilitasi dalam kemampuan pengetahuan analitis dalam menyelesaikan suatu permasalahan di mana penyelesaiannya adalah menggunakan hukum Coulomb. Yang keempat adalah memberikan pengetahuan yang kuat pada kalian dalam memahami lebih luas lagi tentang kelistrikan. Dari keempat tujuan tersebut, sebelum kita mempelajari lebih luas lagi, Ibu memiliki suatu peristiwa terkait dengan hukum Coulomb, yaitu antara penggaris dan juga rambut. Nah, kalian memiliki penggaris semua? Ya, silakan penggaris mika tersebut atau penggaris plastik tersebut pegang, kemudian gosokkan ke rambut teman laki-laki kalian kurang lebih 4-5 menit. Nah, setelah 4-5 menit tersebut selesai, amati apa yang terjadi. Ya, benar sekali. Terjadi antara saling tarik-menarik antara rambut dan juga penggaris. Ada yang bisa mengetahui peristiwa tersebut terjadi karena apa? Ya, terjadi karena adanya materi hukum Coulomb dalam peristiwa tersebut. Namun adakah yang bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa sih hukum Coulomb yang terjadi pada peristiwa tersebut? Ya, apakah tadi malam sudah belajar? Oh, tapi belum paham ya? Oke, baik, Ibu akan menjelaskannya. Namun, Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi melalui dari pendahuluan dulu, hukumnya seperti apa, bunyi rumusnya seperti apa. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua, mengapa bisa terjadi. Yang ketiga, bunyi dari hukum Coulomb. Yang keempat adalah rumusnya. Yang kelima adalah suatu peristiwa, tetapi penemu dari hukum Coulomb. Melihat suatu peristiwa tarik-menarik antara dua kutub magnet yang berbeda jenis tentunya sudah biasa kalian lihat, bukan? Namun bagaimana jika hal tersebut terjadi pada muatan listrik? Ketika dua buah muatan listrik itu berbeda jenis, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak, di mana muatannya itu memiliki muatan negatif dan juga positif. Jadi gak usah heran kalau semisal ada suatu muatan itu saling tarik-menarik dan juga ada yang tolak-menolak. Nah, muatan yang berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik, namun yang sesama jenis itu akan saling tolak-menolak. Dari sini, apakah kalian sudah paham antara rambut dan juga penggaris dari peristiwa tersebut? Nah, itu tentunya akan dibahas pada hukum Coulomb. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum Coulomb? Jadi, hukum Coulomb itu adalah hukum yang mengatur interaksi antar muatan yang sejenis ataupun yang berbeda jenis. Seperti yang Ibu katakan barusan, bahwa muatan itu hanya terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Kapan sih terjadinya hukum Coulomb? Hukum Coulomb itu terjadi ketika dua buah muatan listrik itu berpisah pada jarak tertentu sehingga muatan-muatan tersebut berinteraksi seperti halnya kutub-kutub yang saling didekatkan. Seperti yang Ibu sudah dijelaskan barusan, muatan yang saling didekatkan itu jika sesama jenis akan tolak-menolak, namun jika muatan itu didekatkan tapi berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Dari suatu peristiwa yang sudah Ibu pertanyakan pada
kalian semua barusan terkait dengan penggaris dan juga rambut. Apakah kalian sudah paham dengan kenapa itu terjadi dan kaitannya dengan hukum Coulomb? Apakah kalian sudah paham? Baik, jika sudah dirasa paham, sebelum lanjut ke materi berikutnya tentang hukum Coulomb, adakah yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Baik, silahkan Lia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya ya, Bu. Nah, dari kasus awal yang Ibu berikan tadi, apakah semakin dekat jarak antara penggaris dan kertas, semakin besar juga gaya Coulomb yang dihasilkan, sehingga semakin banyak rambut yang menempel, Bu? Baik, terima kasih Lia atas pertanyaannya. Jadi benar sekali, ketika penggaris itu digosokkan terhadap rambut, di mana penggaris itu bermuatan negatif dan rambut itu bermuatan positif, jadi keduanya itu memiliki muatan yang berbeda, sehingga terjadilah saling tarik-menarik. Dan semakin dekat antara jarak rambut dengan penggaris, maka gaya Coulomb yang dihasilkan itu akan semakin besar. Karena gaya Coulomb yang dihasilkan itu semakin besar, maka ketika itu semakin didekatkan, rambut yang tertarik itu juga akan semakin banyak. Apakah sudah lebih paham Lia terkait dengan hukum Coulomb? Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Oke. Materi selanjutnya adalah penemu dari hukum Coulomb. Ada yang tahu siapa penemu dari hukum Coulomb? Tidak tahu, Bu. Baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya, adakah yang tahu penemu dari hukum Coulomb? Nah, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan tentang sedikit penemu dari hukum Coulomb. Jadi, hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang ilmuwan berasal dari Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785. De Coulomb ini sebelum menemukan hukum Coulomb tentang interaksi antar muatan, beliau sudah banyak melakukan penelitian dan juga penemuan seperti pembuatan kompas, karya kelistrikan, dan juga karya kemagnetan. Nah, dari beberapa karya tentang kemagnetan dan juga kelistrikan yang ditemukan oleh De Coulomb ini banyak dijadikan sebagai dasar penelitian oleh ilmuwan setelahnya, seperti Hans Christian Ørsted, Mary Ampère, hingga Henry Cavendish. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai dari rumus hukum Coulomb. Jadi, interaksi dari suatu muatan, entah itu tarik-menarik atau tolak-menolak, akan menghasilkan gaya listrik yang dikenal dengan gaya Coulomb. Rumus gaya Coulomb itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F ini sebagai gaya Coulombnya dan ini sebagai konstanta. Q1 ini adalah muatan pertamanya, Q2 ini adalah muatan keduanya, dan R kuadrat ini merupakan jarak dari kedua muatan tersebut. Dari konstanta ini memiliki nilai ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan mm per j kuadrat, di mana ini adalah ketetapan. Dari rumus gaya Coulomb ini, bunyi dari hukum Coulomb itu, gaya Coulomb ini berbanding lurus dengan Q1 dan Q2 atau dari kedua muatannya, namun berbanding terbalik dengan jarak dari kedua muatannya. Nah, jadi semakin besar jarak yang dihasilkan, maka gaya Coulomb yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Namun sebaliknya, jika jaraknya ini kecil, maka gaya Coulomb yang dihasilkan itu semakin besar. Nah, dari bunyi hukum Coulomb dan juga rumus-rumusnya, Ibu memiliki satu soal untuk dijelaskan kepada kalian semua. Soalnya adalah dua buah muatan listrik masing-masing memiliki muatan min 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Pada jarak 2 meter itu terpisah. Nah, tentukan besar gaya Coulomb antara dua muatan tersebut. Sebelum menyelesaikannya, kita tulis yang diketahui.
diketahui Q1-nya itu sama dengan min 4 kali 10 pangkat 90. Muatan keduanya atau Q2-nya itu 3 kali 10. Oh mohon maaf, ini 6 coulomb. Terpisah pada jarak 2 meter. Dengan konstanta ketetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 mm per jam. Yang ditanya adalah F. Oke, Ibu ini sebagai contoh, jadi Ibu yang jawab. Penyelesaiannya F sama dengan kita tulis-tulisnya K1 2 per R kuadrat, di mana kami 9 kali 10 pangkat 9 min 4 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 2. Ini langsung jadi 4, ini langsung jadi 12. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 12 pangkat kali 10 pangkat 12 dibagi dengan 4. Jadi F-nya sama dengan min 12 dibagi 4 itu min 3 dikali 10 pangkat min 12. Di sini kan masih ada konstantanya kali 10 pangkat 9. Berarti daya coulombnya adalah min 27 kali 10 pangkat 7 dalam satuan. Nah, dari yang Ibu jelaskan terkait contohnya, apakah semuanya sudah mengerti? Insya Allah Bu. Baik, jika dirasa sudah paham, silahkan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Tugas kalian pada kelas hari ini adalah mencari suatu peristiwa tentang berkaitan dengan hukum Coulomb, kemudian dipresentasikan kepada Ibu, dijelaskan secara detail. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Baik, waktu 20 menit sudah berlalu. Silahkan kelompok yang siap untuk angkat tangan mempresentasikan tentang peristiwa yang telah ditemui yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Saya Bu. Nah, baik, dari kelompok A, kelompoknya Lia, silahkan jelaskan peristiwa apa yang didapatkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi, terjadinya petir akibat peristiwa tarik-menarik antara muatan positif di bagian atas awan dan di bagian bawah awan. Itulah mengapa gedung-gedung pencakar langit umumnya memiliki penangkal petir. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menetralkan muatan positif yang berinteraksi dengan gedung yang bermuatan negatif, Bu. Nah, baik, jawaban yang sangat luar biasa dan pemahaman yang sangat luas mengenai hukum Coulomb. Jadi kalian semua sudah paham berarti tentang apa sih hukum Coulomb itu dan peristiwa-peristiwanya, pengaplikasiannya juga. Berarti kalian itu sudah lebih paham terkait dengan apa itu hukum Coulomb. Baik, terima kasih Lia atas jawabannya. Jawaban yang sangat luar biasa. Kesimpulan yang diberikan sudah memberikan cerminan bahwa kalian semua, termasuk Lia yang menjawabnya itu, sudah mengerti dengan materi kelistrikan khususnya pada materi hukum Coulomb. Nah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, karena sudah tidak ada, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, karena materi sudah Ibu sampaikan mulai dari awal hingga akhir, Ibu akan memberikan kalian tugas sebagai pengukuran lanjut terkait dengan pengetahuan kalian yang telah Ibu sampaikan mengenai hukum Coulomb. Baik, jika sudah dirasa tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah sebanyak 2 soal. Kalian bebas mengerjakan entah itu secara individu ataupun berkelompok. Dikumpulkan ketika pertemuan berikutnya. Dengan catatan, kalian harus bisa menjawab ketika Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari peristiwa atau permasalahan yang Ibu berikan. Silahkan buka buku tulis kalian, taruh di buku tugasnya, catat, Ibu akan dikte.
Soal pertama adalah dua muatan listrik sejenis terpisah sejauh X. Gaya tolak-menolak yang dihasilkan oleh kedua muatan adalah F. Jika jarak pisahnya dijadikan 3 kali, menjadi berapakah gaya tolak-menolaknya? Semuanya sudah selesai menulis soal pertama? Sudah, Bu. Baik, soal yang kedua adalah muatan A dan B terpisah pada jarak 3 cm. Jika muatan keduanya sama dengan gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh muatan tersebut sebesar 360 Newton, tentukan masing-masing muatan tersebut. Sudah ditulis semuanya? Sudah, Bu. Baik, itu soal yang harus kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu pertemuan berikutnya. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Ibu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan tutup kelas pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.